Ya, ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mungkin izin ya untuk kawan-kawan dan abang-abang semua. Ini mungkin sedikit sharing lagi lah ya saya dimintai tolong sama Pak Arya terkait mungkin sharing-sharing terkait sosialisasi bukan sosialisasi jadi mungkin pengetahuan terkait dashboard dan juga Pika untuk PKSM Meranti dan aplikasi-aplikasi yang digunakan lah untuk kita di PKS Meranti. Pertama sebenarnya untuk produksi. Cuman untuk Bang Yudi ya, untuk Bang Yudi, untuk APK sebenarnya untuk dashboard udah ada Bang. Kalau Abang boleh tahu kan ada tentang SDM lah. Tentang SDM nanti mungkin sekarang saya jelaskan juga lah terkait hal ini gitu ya. Jadi mungkin terima kasih ya Pak Ari atas undangannya. Jadi mungkin sedikit sharing. Ini langsung aja ya. Saya izin share ya melalui Zoom ini. Oke. Ya, jadi yang pertama untuk bentar, Pak, saya dulu. Ya, jadi yang pertama Pak terkait dengan dashboard kita itu nama websitenya Pak ini Pak pamko.my.id. Nah ini mungkin teman-teman atau abang-abang semua kerani bisa mencatat Pak ya pamko.my.id ini adalah aplikasi apa namanya aplikasi single one of truth-nya dari PTP yang diambil dari data SAP sih, kebanyakan dari SAP, cuman ada beberapa juga data-data diambil dari uh, Google Sheet atau data tambahan seperti itu. Untuk akunnya Pak, ini sebenarnya yang dikasih akses itu akun akun asisten ya, akun asisten. Jadi mungkin nanti kalau memang ingin membuka bisa meminjam akun asisten lah, akun asisten terkait dari masing-masing bagian lah. Ini masih dari akun saya pribadi, Mepamko. Coba kita login Pak ya. Jadi di dashboard MyPamko ini, dashboard MyPamko ini mereka ada banyak ada banyak dashboard atau ada banyak eh, apa ya menu ya sub menu pilihan lah. Ini ada bidang operasional yang biasa di pabrik ya kan. Ini ada bidang on farm atau bidang tanaman, ada bidang off farm atau bidang pabrik, seperti ada WB performance atau dashboard jam timbang, mutu persediaan, ada analisa jam timbang CPO sama stok opnam. Sama, oh, ini mungkin karena akun saya udah diputus. Sebenarnya ada Bang apa, Bang Yudi, untuk akun SDM. Cuman sepertinya akun saya udah dibatasin lagi kan untuk itu. Cuman ya inilah, sebatas ini ya mungkin sekarang operasional aja saya bisa jelaskan ya. Karena untuk yang SDM, sebenarnya ada lagi Pak, SDM, sales terkait penjualan, ada juga lagi terkait pembelian pihak ketiga juga ada. Kemarin saya cek akun saya sepertinya udah dibatasin nih kan terkait akunnya. Jadi dasar 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 Mepamku ini itu berawal dari SAP Pak atau inputan SAP kita tiap hari. Mungkin kemarin Bang Kadek ya kan udah pelatihan sama Bang Arya ya pelatihan terkait CMMS ya CMMS atau eh, apa namanya SAP untuk modul PM ya kan. Itu sebenarnya juga termasuk nanti muaranya akan masuk ke dashboard Mepamko ini nantinya sepertinya saya dugaan saya ya. Jadi akan masuk ke ranah nanti direktur-direktur itu bisa melihat apa namanya efektivitas mungkin investasi ataupun efektivitas eksploitasi kita dari inputan SAP kita yang terkait modul PM atau plan maintenance ya. Itu nantinya sih muaranya akan kemari, cuman mungkin karena masih awal, jadi masih belum ada kan gitu. Ini untuk dashboard yang pertama mungkin yang akan saya share lah terkait dashboard Mepamko itu mungkin yang utama mungkin dashboard Ofam ya. Ini mungkin sebenarnya lebih ke dashboard produksi kinerja PKS sepamko, cuman ya mungkin untuk teman-teman di bidang lain bisa cukup cukup mengetahui aja lah. Jadi saya untuk cukup tahu, jadi biar bisa paham juga mungkin mana tahu ditanya-tanya kan terkait apa namanya program ataupun capaian kinerja yang ada di PKS Meranti. Coba kita cek Pak ya. Opam Performance ya. Ini ada banyak Pak. Opam Performance, Onpam, ada PPIS, Inti. Ini kita cek Onpam Performance saja. Kita cek ya. Jadi dashboard Mapamgo ini Pak ada semenjak mungkin teman-teman udah inget tahun Desember 2024 ini udah hampir jalan
2 tahun ya, udah hampir 2 tahun. Jadi sebenarnya udah banyak progres ataupun eh, apa namanya istilahnya sub menu baru lah. Cuman saya cek di akun saya sepertinya udah di apa? Udah dibatasi ini. Saya share lah terkait Ovam Performance ini ya. Jadi untuk Ovam Performance sendiri Pak, inilah tampilan awal ya. Tampilan awal dari Ovam Performance. Ada sub menu regional. Ini dari 1 sampai Di semua ini regional lah. 1190 306 ini noted Ada routing gua PKS dari apa? 72 PKS ada sumber Oke, TPS oke. dan juga ada tanggalnya kan gitu. Jadi di sini kita bisa tahu bagaimana progres kinerja kita lah. Dari per tanggal berapa sampai tanggal berapa bisa nampak gitu. Coba kita cek dari angka kinerja PKS Meranti aja Pak ya. Kita coba cari Pak. Dari PKS-nya kita cari PKS Meranti. Dia PKS Meranti nih Pak. Dia kode SHP ini kode SHP semua nih Pak. 9F01 kan. PKS Meranti kita coba kita searching Pak ya. Kita pilih only hanya PKS Meranti. Ini adalah produksi tanggal 28 Juni atau produksi kemarin. TB solar kita ada 1025, produksinya 231 ton, produksi intinya 37 ton. Nah, di sini nampak nih Pak, rendemen CPO-nya, ada juga rendemen intinya 3,59. Nah, ini karena masih semua TBS Pak, Tebun sendiri dan pihak ketiga kita bisa pilih lagi Pak ke Tebun sendiri. Nah, nanti kita bisa kelihatan berapa rendemen yang kita laporkan pada hari ini, yaitu ini Pak. Rendemen CPO kita hari ini kita lapor pada tanggal 28 Juni sebesar 23,50. Rendemen inti kita 3,2%. Ini juga kelihatan dia capaian hariannya dibandingkan dengan tahun lalu. Ini ada perbandingan RKP sama perbandingan YOY. YOY itu year on year atau perbandingan tahun lah dari 2026 ke 2025 gitu. Kita coba cek lebih jauh lagi Pak ya. Ini kan sampai tanggal 28. Kita coba cek dari Januari. Kinerja PKS Meranti dari start date-nya 1 Januari berakhir tanggal 28 atau produksi kemarin. Coba cek Pak. Nah, di sini kelihatan Pak bahwa PKS Meranti mengolah TBS kebun, rendemen yang kita kasih itu sampai dengan hari ini Pak ada di angka 24,18 dengan capaian kinerja kita di angka 98,71%. Memang masih di bawah RKP Pak ya. Ini juga ada rendemen inti sampai hari ini kita di angka 3,78, masih di atas RKP ya 102,82%. Masih RKP kita masih dapat, cuma TBS olah ini memang secara TBS kebun masih di bawah memang. Cuman untuk kita cek semua TBS-nya Pak, kebun sendiri sama pihak ketiga. Ini kelihatan TBS kita per hari ini sampai 28 Juni ada 140 ton, masih di bawah RKP juga Pak, di angka 98,55% RKP. Di sini kita juga bisa melihat apa namanya detail per bulannya Pak dengan cara mengklik kacamata ini. Ada ini kacamata TBS olah, CPO, PK. Coba kita cek TBS olah Pak ya, kacamatanya. Kita cek lagi tanggalnya Januari sampai 28 Juni. Ini Pak tanggal ini Pak kita perlu cek juga, perlu kita pilih lah tanggal mana. Package-nya kita pilih package Meranti. Iya, Di atas ini kita kelihatan Pak, ini kita sempat drop di bulan April ini Pak. Di bulan April kita ada 85%. Bulan April itu sepertinya bulan Lebaran ya kalau nggak salah ya. Jadi sempat drop 85% ada solar kita. Cuma di bulan Juni ini kita udah di atas RKP Pak, 25.000. Jadi kelihatan nih di bulan berapa kita dropnya, kapan kita sempat naik kan gitu kan. Ini kelihatan lah capaian RKP kita per bulan kan gitu. Ini juga bisa kita fungsikan di semua semua submenu yang ada di Ovam Performance ini Pak. TBS olah, rendemen CPO, rendemen PK, stagnasi semua lah Pak. Utilitas pun ada juga. Jadi capaian-capaian semua ini bisa kita cek. Itulah fungsi dari dashboard Mepamko ini. Ini mungkin secara garis besar ya. Ini secara performance kita di PKS. Cuman secara garis besar itulah fungsi dari dashboard Mepamko ini dengan tujuan
kantor direksi ataupun Pamko sekarang bisa melihat kinerja kita dengan cara mengakses ini bisa kelihatan. Semua pabrik kelihatan, Pak. Mana yang capaian nggak terdapat, ya kan? Sama yang nggak terdapat capaiannya. Ada yang mana yang masih kurang. Kita mau ngecek PKS regional 6, regional 5, bandingkan dengan tetangga kita, kawan sesama regional 1 pun bisa. Jadi ini juga sebagai wahana evaluasi dari dari pihak top manajemen ya, ataupun dari manajemen kita sendiri pun untuk evaluasi perbandingan kinerja kita dengan PKS-PKS lain. Kurang lebih seperti itu Pak untuk dashboard Mepamko ini. Sebenarnya masih banyak lagi yang saya sampaikan tadi kan, cuman ini udah dibatasin ini akses akses saya ya kan, jadi cuma sebatas inilah yang ada kayak program kerja ataupun ada juga ini mutu persediaan juga ada persediaan. Jadi banyaklah macamnya seperti itu. Mungkin itu yang pertama Pak ya terkait dashboard Mepamko. Mungkin saya jelaskan berikutnya mungkin atau masuk ke Pica lah ini ke Pica Tekpol. Kalau ini programnya Pak Oha ini Pak Oha 1 waktu di Tekpol sana. Ini coba kita login ya. Ini Pak websitenya Pak pikatekpol.ppn4.co.id. Coba login Pak ya. Username-nya 1 PSM, passwordnya 123 kan. Gitu ya. Ini dua, dua, dua website berbeda Pak. Satu tadi dashboard, ini Pica. Kalau Pica ini lebih ke singkatan dari problem identification dan corrective action. Corrective action. Jadi ada beberapa parameter yang diberikan oleh Pamko, seberapa persen kita dapat tercapainya, apakah hijau, merah ataupun kuning. Ada 12 parameter ya, 12 parameter ini Pak. Mungkin kalau teman-teman belum tahu ya ada stagnasi, kapasitas, utilitas, losis inti sawit, minyak sawit, eksis sangkang, ALB, mutu ya, mutu minyak sawit sama mutu inti sawit. Ada sekitar 12 parameter. Nah, 12 parameter di Pika yang jadi dasar dasar juga dasar kinerja lah setiap PKS kan. Ini ada menu self assessment Pak, ada banyak menu Pak. PI, corrective action. Kita coba cek detail ini aja Pak, detail Pika PKS ya Pak ya. Dan Pika PKS. Ini akan kelihatan capaian kinerja kita berdasarkan 12 parameter tadi Pak. Coba cari PKS Meranti Pak ya. Nanti cari, nah ini Pak, ini kinerja di bulan Mei 2026, karena kan bulan Juni belum siap ya. Jadi ini adanya bulan Mei, ini kinerja kita lah. 12 parameter kita dari stagnasi, alhamdulillah masih hijau, masih dalam good lah, jadi masih baik. Jadi masih baik, masih bagus. Ini data bulan Juni aja Pak, sampai dengan bulan Mei. Ini data dari Januari sampai Mei. Kita masih ada kuning di ekses sangkang. Ini 0,62. Kita masih moderat lah, masih masih sedang lah. Masih sedang, jadi masih perlu ada apa namanya eh, eh, apa namanya improvement kita lah di sisi ekses sangkang kita seperti itu. Nah, di sini kita bisa cek Pak, masuk ke menu ini Pak, problem identification Pak, view problem identification. Jadi kita bisa tahu apa kendala kita selama di bulan Mei ini. Kita cek Pak ya. PKSM Meranti. Kita cek di sini view Pak. Nah, ini sesangkang ada banyak nih Pak. Kendala-kendala kita dari sesangkang. Yang pertama ada efisiensi boiler, efisiensi turbin menurun, kebocoran liner. Jadi ada berbagai macam apa namanya problem identification lah. Disinilah cara dari pihak Pamko ataupun Tekpol untuk mengetahui apa sih kendala di masing-masing PKS. Ini PKS Meranti Pak ya. Ada apa namanya kebocoran linear. Di sini juga kelihatan juga tabel corrective action atau apa sih program kerja yang dibuat untuk mengurangi atau menindaklanjuti masalah yang ada gitu Pak. Contohnya misalkan adanya abrasi pada pintu, program kerja kita yang di PKS Meranti adalah perbaikan pintu produksi nomor 1. Ini kondisi kan memang belum kita kerjakan, jadi masih progresnya masih 0%. Ini juga ada ini kebocoran pada liner rebusan. Penerapan kan waktu itu udah kita kerjakan ya sama pekerjaan pemborong, jadi sudah 100%, udah selesai lah ini pekerjaan penggantian liner. Ini ada progres juga, perbaikan turbin masih proses, hanya masih 0%. Seperti itu Pak. Jadi Pika ini sebagai wacana atau wahana dari
Pamko ataupun bos-bos itu semua untuk mengetahui apa sih kendala di masing-masing PKS. Kita juga bisa kelihatan Pak mana-mana yang merah nih Pak. Misalkan Kertajaya ini kan Pak. Kelihatan nih Pak, PKS Kertajaya. Kita view Pak ya. Di problem identification kita view di sini. Kelihatan apa kendala mereka sih? Kapasitas, kerusakan pada CBC, sterilizer yang tidak sesuai dengan kapasitas, ampas pres basah, buah tidak masang, buah tidak matang, gitu kan. Ada banyak cara lah kita cek untuk utilitasnya apa. Harga pembelian kalah bersaing, utilitasnya nggak dapat, performa rembusan belum normal, itulah banyak lah cara-cara ataupun eh, problem-problem atau masalah-masalah yang dicantumkan di berbagai PKS seperti itu. Selain dari program kerja ini juga ada namanya di PICA ini Pak namanya dashboard mutu air ya mungkin ya ini untuk, untuk orang untuk mutu air lah untuk kualitas air kita mutu air umpan boiler di sini juga kelihatan mana-mana yang apa namanya potensinya dia no risk ataupun milk risk ataupun high risk kelihatan sini Pak. Alhamdulillah kita di PKS Meranti ini masih no risk semua lah atau tidak ada resiko. Enggak. Jadi masih aman lah. Jadi ada banyak apa namanya menu-menu yang ada di Pika ini Pak yang bisa kita kita explore Pak ya terkait dengan yang ada di Pika itu sendiri seperti itu. Mungkin itu Pak kurang lebih Pak ya. Ini juga mungkin kalau Bang Yudi ya kalau di Pika ada juga nih Pak roadmap tenaga kerja nomenklatur ini juga ada. Jadi juga ada nomenklatur PKS. Jadi mungkin juga ada beberapa tentang SDM ya. Coba kita cek ya roadmap. Oh ini masih Oh, perbaikan ya. Ada juga nomenklatur PKS. Jadi kelihatan nih Pak, berapa apa namanya rumus-rumusnya detail itu kita cek juga mungkin. Nah ini mungkin standar ya ini ya standar. Apa ini? Oh inilah mungkin pembagian apa ya? Apa namanya? Apa namanya? eh, apa namanya? Budgeting ya budgeting kita lah standar standar kita lah nomenklatur. Juga ini juga ada mungkin tryout tryout CLI ini juga ada nih. Ini tinggal kita masukkan nama, masukkan niksap kita, pilih jabatan kan. Misalkan, misalkan kita ada mau evaluasi mekanik gitu ya. Pilih kita mekanik, pilih regional satu, pilih PKS-nya Meranti misalkan ya. Meranti. Nah, untuk Ada token ini PBB, Pak. ya, token kita bisa minta ke yang bersangkutan ini, Muhammad Reza Opan dia mungkin adminnya ya, kita minta token, nanti kita bisa masukkan. Nah, terus itulah. Ini ada banyak jenisnya lah. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Ada mungkin pertanyaan yang dibingungkan ataupun apa? Monggo Pak. Sama Bang Kadek ya kan? Atau siapa? Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Terkait dengan apa namanya? Dashboard dan Pika yang ada di PKF Menanti. Sebenarnya itu Bang Yudi ada tentang SDM. Cuman tadi saya cek di akun saya udah di apa? Udah dibatasi. Mungkin di akun KTU mungkin oh. bisa itu. Harusnya ya. Punya Cuman KTU bisa tuh Pak ya? bisa kan? Ya kan ada kan? Enggak, saya tanya tadi Mas Adi sama Bapak. Punya KTU bisa itu kira-kira? Nah, pokoknya tergantung akunnya lah. Gitu. Oh, Untuk buka. Sebenarnya bisa di banyak sih penuhnya sih Bang. Cuman tengok akunku tadi terbatas sih. Cuman ya udahlah nggak apa-apa. Kita tengok yang memang kebanyakan karena saya teknik kan. Jadi ya terbatas di teknik aja gitu. Mungkin itu sih yang bisa Udah saya mantap. sampaikan. Hmm. Ah, nggak bisa buka lagi. Mana Bang? Abang nggak bisa? Udah mantap itu, ah, nggak bisa buka lagi. tadi nick punya aku tuh Pak. Saya Maksudnya Bapak buka. tanya nick Bapak? Apa Bang Yud? Bapak nanya nick Bapak apa nick siapa ini? Link abang lah. Itu Berarti nick buat saya. apa dulu? Kultur hero. Apalah, masuk sok sibuk kau deh. Nah, udah bisa fit. Udah, cukup Bang. Hmm? Sebelum habis nanti apanya?
Mungkin bisa dicukupkan ya Bang Arya ya. Hmm. Ya Pak? Udah cukup Bang. Sebelum meetingnya habis nih 40 menit nanti nggak bisa ke save pula nih. Ya udah. Sip lah, rekam Mas. Halo ya, oke terima kasih atas apa ya kesempatan yang diberikan. Mungkin begitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.